ini setengah harta saya tinggalkan, ya, atau saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar radhiyallahu anhu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata, setengah, ya, sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu gak lama datang Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Maka di sini Umar mengatakan, saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi apapun. Artinya di sini beliau menyebutkan tentang fadilah Abu Bakar. Tapi yang diambil pelajaran adalah sedekahnya beliau dengan, ya, setengah harta yang dia miliki. Dalam kisah yang lain, Al-A'mash terkenal, ya, gurunya Imam Bukhari, ya, banyak ulama-ulama hadis ini. Rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab yang menyuruh seseorang Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22.000 dirham, ya. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20.000 dirham, 22.000 dirham. Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali sudah membagikannya. Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya. Sedekah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai. Beliau serahkan sebelum berdiri dari tempatnya, beliau sudah bagi habis semua itu. Jadi ini termasuk, ya, beliau mensedekahkan seluruh harta yang dia miliki. Lalu ditanya, kenapa anda sedekahkan? Ya, satu waktu beliau paling gemar kalau ada uang beli gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab untuk disedekahkan. Selalu beli gula dibagikan kepada orang. Ya, ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu ditanya, kenapa anda bersedekah dengan gula? Beliau mengatakan, karena aku sangat menyukainya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya, ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Ash'ari membeli seorang hamba sahaya wanita. Pada saat itu dari tawanan Jalula, salah satu, ya, peperangan dulu terjadi zaman Umar bin Khattab, dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita. Lalu Umar bin Khattab memerdekakannya, ya, sambil berkata, membaca firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian juga sikap Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi SAW. Tentu ini kisah panjang, saya ringkaskan. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat atau mendengar berita Nabi SAW sakit keras dan akan meninggal dunia, dan pada saat itu sudah meninggal dunia, ya, Nabi SAW sudah meninggal ceritanya. Lalu banyak orang simpang siur, yang mengatakan Nabi sudah meninggal, yang mengatakan belum. Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan. Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Padahal Rasulullah SAW tidak wafat, tapi beliau pergi kepada Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada Rabbnya, lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali. Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat. Ini disebutkan dalam Ibnu Hisham, juga Ibnu Ishaq, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Umar bin Khattab itu sangat panik, dia mengatakan itu. Maka orang jadi ragu, takut dengan Umar bin Khattab. Umar sambil menghunuskan pedangnya. Pada saat itu Abu Bakar pun belum datang, dan orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW. Kami tidak tahu beritanya dalam rumah di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang tahu simpang siur meninggal atau tidak. Dan Umar bin Khattab sedang marah, mengangkat suaranya, ya, di depan rumah Nabi SAW, dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya. Maka Abu Bakar pun datang, lalu masuk ke rumah Nabi SAW, tepatnya di rumahnya Aisyah, anak beliau. Aisyah lagi ada di situ, lalu bertanya, bagaimana Rasulullah? Kata Aisyah sudah meninggal. Lalu dilihatlah oleh Abu Bakar, dilihat Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW, kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh wahai Rasulullah, engkau telah merasakan sekarang lebih tentram daripada sebelumnya. Lalu keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas, ya, yang beliau mengatakan amma ba'd, ya, beliau teriak dengan suara keras waktu itu memanggil, mengatakan Umar lagi mondar-mandir pegang pedang nih. Kata Abu Bakar, wahai Umar, tenanglah, ala rizkika, tenanglah. Umar tak mau dengar, dia nggak tahu kalau Abu Bakar yang ngomong nih. Enggak, pokoknya dia tetap sampai Abu Bakar, waktu itu ada dua riwayat, menepuk pundak Umar. Waktu Umar melihat, langsung Abu Bakar langsung dia duduk mendengarkan.
Riwayat yang lain dikatakan Umar gak mau, mondar-mandir, dia tetap marah gitu kan, dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya. Maka pada saat itu orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar mengurumuni Abu Bakar, meninggalkan Umar waktu itu, karena orang sudah takut sama Umar pakai pedang, gitu kan. Sementara Abu Bakar datang dan mau bicara. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, "Amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu Abu Bakar membacakan ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, kalian meninggalkan agama-agama Allah, meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, meninggalkan kebenaran, maka tidak akan berbahaya bagi Allah. Allah tidak butuh dengan dia, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, seolah-olah manusia pada saat itu belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu manusia semua menerima darinya, tidak seorang pun manusia yang aku dengar kecuali dia membacanya. Ibnu Musayyib rahimahullah berkata, Umar berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas. Kedua kakiku tidak mampu menyangga tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengarkan, dan aku mengetahui bahwasanya beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau posisi Umar pada saat menghadapi matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat langsung tunduk. Umar bin Khattab langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayat Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 9, terakhir sampai tahun 98, 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya. Ada sebuah kebun kurma gitu di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu tuh tempat Bani Thaqifah, tempat orang-orang Ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thaqifah, orang-orang Ansar berkumpul. Mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka, ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah mengganti Nabi SAW. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana. Ya, datanglah mereka berdua ke Bani Thaqifah. Lalu Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, amma ba'd, seterusnya lalu mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau menjadi pengganti Nabi SAW. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, was-as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih, karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, gitu kan, yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi SAW menyuruh dia menjadi imam, dan dia adalah temannya Nabi di gua pada saat hijrah, ya, di Gar Thur, gitu kan. Waktu itu. Jadi siapa yang bisa mengganti? Siapa yang bisa kira-kira di antara kalian menganggap lebih afdal daripada Abu Bakar? Semua sahabat diam. Lalu Abu Umar mengatakan, saya membaiat Abu Bakar. Ulurkan tangan Abu Bakar, lalu diulurkan. Lalu kemudian orang-orang Ansar semua membaiat Abu Bakar. Dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan, selama Abu Bakar jadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim. Dan ulama sepakat mengatakan dialah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui, dan Ibnu Jauzi juga mengatakan ketika Abu Bakar menginginkan hal tersebut yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdurrahman bin Auf. Tanya, wahai Abdurrahman, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini, ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya.
Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau Abdurrahman tentang Umar? Berkatalah Abdurrahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki sekalipun dia sangat keras. Lalu Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, Anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah, jawab, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Lalu Uthman berkata, ya Allah, ilmuku tentangnya ialah bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya. Bahwa di antara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Quhafa, Abu Bakar di akhir hidupnya kepada kaum muslimin agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan saya menunjuk pingsanlah Abu Bakar. Lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab, ditulis wasiat itu. Gak lama kemudian Abu Bakar sadar, lalu Abu Bakar mengatakan, bacakan hai Uthman. Kata Uthman, aku meninggalkan wasiat agar kalian memilih Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, aku sangat tahu bahwasanya engkau khawatir kalau aku tadi pingsan sudah meninggal dan tidak sempat mewasiatkan, dan engkau mengetahui Umar orang terbaik. Kata Uthman, iya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, dan jadilah dia menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwasanya Umar lah orang yang paling mampu atasnya atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin, ada yang rela dan ada yang tidak rela. Mereka berkata, apakah engkau wahai Abu Bakar akan mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Apa yang engkau katakan kepada Rabbmu pada saat nanti dia bertanya kepadamu hari kiamat kalau kau dibangkitkan? Abu Bakar menjawab, aku berkata kepada Rabbku ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat, Ilahi, wahai Tuhanku, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Maksudnya ini tanggung jawabnya besar di mata Allah SWT. Lalu Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia. Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencelahnya. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya, sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan berbicara melalui lidahnya, dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya. Dan ini disebutkan oleh Asy-Sya'bi dari Ali radhiyallahu dalam riwayat, dan rawi-rawinya thiqat. Semuanya rawi-rawinya thiqat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab ini. Di antaranya adalah di sini ditulis oleh beliau, judulnya sebenarnya hadiah untuk pemimpin kaum muslimin. Kelembutan Abu Bakar sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya, mereka akan berlari kepadanya dan menyambutnya sambil berteriak, wahai ayahku. Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali, sampai-sampai anak-anak Madinah kalau melihatnya berteriak sambil mengatakan, wahai ayahku, sambil lari. Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka dan mengusap kepala mereka. Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah, kewibawaannya mengalahkan kelembutannya, hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya, mereka akan bubar dan meninggalkan tempat mereka karena segan, sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini bubar. Dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab setiap malam kalau keluar selalu membawa tongkat kayu dan keliling di kota Madinah untuk mencari tahu siapapun yang begadang, yang tidak tidur, habis isya nih, dia putar di Madinah bawa tongkat. Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini, membuang-buang waktu kalian di awal malam sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam? Demi Allah bubarlah, dibubarin sambil dipukulin sama Umar.
Kalau mereka punya alasan mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi dijenguk, maka Umar bin Khattab membiarkannya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan berkata, dalam riwayat yang disebutkan atau disebutkan dalam Usudul Ghabah kitab Ibnu Athir dengan sanad yang sahih, juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang pegang buku di halaman 244 ya sampai 255 riwayatnya di akhir paragraf. Di sini saya titik beratkan saksi bahasannya. Utsman bin Affan berkata, suatu waktu saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya waktu itu. Kemudian saking panasnya, saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari rumah, jendela rumah itu saking panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam, kena panasnya gitu. Lalu saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya dan sedang menggiring unta-unta yang sedang ada di kejauhan, panas sekali. Ya. Lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya, siapa orang ini? Lalu pada saat kami mendekat atau orang itu mendekat, maka pengawal saya mengatakan atau orang-orangnya Utsman mengatakan, ya pegawainya dia Umar bin Khattab, Amir Mukminin. Lalu aku pun berkata, wahai Amir Mukminin, kata Utsman, kenapa Anda lakukan ini? Ada apa? Kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap 2 ekor unta zakat, ya. Yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang. Maka aku ingin membawanya ke Bima. Bima ini bukan nama kota kita ya. Jadi Bima itu istilah bagi tempat penggemukan atau pengumpulan unta-unta zakat. Maka aku takut jangan sampai hilang dan Allah meminta pertanggungjawaban dariku hari kiamat. Maka Utsman pun berkata, wahai Amir Mukminin, singgahlah minum dulu kalau begitu dan berteduh, biar kami yang mengurus kedua unta itu. Kata Umar, kembalilah ke tempat teduhanmu, wahai Utsman. Utsman berkata waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah, hendaklah dia melihat kedua orang ini. Lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya. Tapi kita bisa ambil pelajaran, Umar bin Khattab jadi khalifah, siang hari bolong lagi mengurus 2 ekor ya unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggemukan. Padahal bisa ditugaskan pegawainya, bisa nanti sore hari pada saat dingin, tapi ini enggak. Beliau kerjakan pada waktu itu juga. Pernah dikatakan juga dalam satu waktu, ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini, dan ini riwayat disebutkan dalam Akhbar al-Ummah ya. Dikatakan Akhbar al-Umar, maaf, ada buku namanya Akhbar Umar dan dinukil dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku membeli seekor unta. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang mulia dan anaknya memang Umar bin Khattab, terkenal kesolehannya. Dia bilang, saya pernah beli seekor unta itu kurus. Lalu saya titipkan unta itu ke Bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu, dititipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh, nggak bayar unta itu atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar, gitu kan. Dijual lah, orang-orang teriak, unta gemuk punyanya Abdullah, anaknya Amir Mukminin, gitu kan. Ini ada nilai jualnya, orang pada ngumpul, untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Amir Mukminin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu di situ. Lalu dia dekatin, dia bilang, ini unta siapa? Kata mereka, unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang, mengatakan, iya wahai Amir Mukminin. Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Mukminin karena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, unta saya. Ya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar, dia bilang, saya meletakkannya di Bima, gitu kan, di tempat penggemukan atau pemeliharaan unta-unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar dengan harapan saya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin, dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mukminin, lalu kau meletakkan untamu di Bima dengan tujuan menggemukkannya, gitu kan? Maksudnya tanpa kau membayar upah. Setelah gemuk kau mau menjualnya, maka sekarang kau harus menjual unta ini. Kalau kau menjual unta ini, ambillah modalmu saja, keuntungannya kembalikan ke pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya, ya, penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal, kecuali kalau kamu bayar.
Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hati-hati sekali. Jangan sampai, mungkin kena orang sekarang berpikir anak presiden, nggak apa-apa deh pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya. Kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya, gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini di antara riwayat. Abdullah bin Abbas juga mengatakan pernah didatangkan nampan di depannya Umar bin Khattab penuh dengan emas. Ada orang datang bawa emas. Ini pendapatan negara, penuh dengan emas-emas. Lalu bongkahan-bongkahan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, Umar pun memanggil saya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kesinilah. Ambil ini, bagikan kepada kaummu. Abdullah bin Abbas mengatakan, baiklah, saya sibuk membagikan harta tersebut. Lalu pada saat aku sibuk membagikan di hadapan Umar, tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar yang berkata, ya Allah, aku tidak tahu kenapa engkau tidak mendatangkan emas ini kepada dua orang sebelumku, Rasulmu Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka. Maksudnya kenapa emas ini enggak datang justru waktu Nabi jadi Nabi, waktu masih hidup? Kenapa bukan zaman Abu Bakar waktu jadi raja? Kalau ini datang di zaman mereka, engkau tidak datangkan di zaman mereka ya Allah, tentu kan engkau inginkan kebaikan buat mereka. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Sekarang engkau datangkan kepada aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan. Maka izinkanlah aku ya Allah untuk mengeluarkannya. Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi dari harta didapatkan pendapatan negara ya. Kalau kita pikir-pikir sekarang mungkin presiden bisa nikmatin sebagiannya. Ini sama sekali dikeluarkan, bahkan dia bermuhasabah, dia anggap itu sebuah fitnah yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian juga dikatakan dari Mujahid Umar bin Khattab berkata, ini dinukil dalam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah ini jamak daripada asad, artinya singa ya. Usud itu jamak daripada asad, singa. Ghabah itu maksudnya hutan gitu. Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain, menepukkan tangan kanan di tangan kiri. Dia berkata, kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan kecilnya amal saya sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Qatadah juga berkata, pernah satu kali ya, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami. Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum? Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka. Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut. Ya. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya. Kisah yang ketujuh kurang lebih, Salim bin Abdullah berkata bahwasanya Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta. Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya. Kalau unta itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ. Dengan cara tertentu lah orang-orang ini memahaminya. Umar bin Khattab memeriksa seekor unta sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau pemimpin, beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit dia tidak tahu sementara unta itu di bawah naungannya, gitu kan? Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api. Lalu dia berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api sambil mengatakan, apakah kau bisa sabar menghadapinya hai Ibnu Khattab? Muhasabah sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al-Bara' bin Masrur berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar, pada saat itu dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah Anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Baitul Mal, di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata,
kalau kalian izinkan wahai muslimin, ini kan harta muslimin, kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya, tapi kalau tidak maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab hati-hati sampai mal dari Baitul Mal dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya, gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya, menandatanganin saja mengiyakan, akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain. Berapa besar tanggung jawab hari kiamat? Ini untuk diri dia sendiri, minum madu aja dari Baitul Mal, dia takut. Dia mengatakan kalau kalian izinkan baru saya minum, kalau enggak maka dia akan haram bagi saya. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Umar, ya, dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya, lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu. Lalu aku berkata, wahai Amirul Mukminin, mau kemana? Ya, mau kemana anda ini? Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas, dikejar sama dia sendiri, gak disuruh pegawainya, dia lari sendiri mengejar, gitu kan? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh engkau akan membuat lelah para khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan nanti hai Amir Mu'minin. Apa kata Umar? Wahai ayahnya Hasan, wahai Ali, jangan menyalahkanku demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian. Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi Umar bin Khattab bermuhasabah diri yang luar biasa. Qatada berkata juga, ada seseorang yang bernama Mu'aykib. Mu'aykib ini salah satu penjaga Baitul Mal. Dia pernah membersihkan Baitul Mal, ditemukanlah ada koin dirham, 1 dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat, ya. Lalu Mu'aykib ini dia tidak masukkan ke Baitul Mal, dikasih Abdullah bin Umar, nih ambil aja deh, yang gitu, disuruh bawa. Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan. Kata Mu'aykib, belum selesai saya bersihkan Baitul Mal, tiba-tiba suaranya Umar datang dan membawa di tangannya koin dirham itu. Ternyata dia tanya anaknya, kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Mu'aykib, apa ini? Kata Mu'aykib, ini tadi ya saya lagi sapu bersih, ada di sini anak anda lewat saya kasih. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punyaku, kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah, karena ini punya umat, berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya. Kadang-kadang subhanallah dia ambil misalnya zakat mal, misalnya apalah, punyanya umat ini, bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota. Tuh, orang Jakarta tuh begini. Satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh. Berani benar, gitu kan? Nggak boleh sembarangan, jaga lisan, gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat dalam satu malam, biasanya dilakukan ya, yang biasa dilakukan, kemudian dia sakit dan sampai dijenguk oleh sahabat selama 1 bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan, kebunnya sebut seseorang, dia masuk ke dalamnya karena dianggap di Amir Mu'minin, diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya, kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mu'minin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mu'minin mengatakan, wahai Amir Mu'minin Ibnu Khattab, bagus, demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Ibnu Khattab, atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu, supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut. Dalam masalah zuhud, semua raja waktu itu punya stempel, dan umumnya di cincin, biasanya di cincin. Umar bin Khattab punya cincin, gitu kan? Tertulis kalimatnya, kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja, gubernurnya, isinya begini, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Tulisannya itu, cukuplah kematian sebagai penasihatmu wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyinya begitu, gitu kan? Pernah nggak antum berpikir stempel begitu, gitu kan? Ketika memegang khilafah, Umar bin Khattab berkata, tidak halal untukku dari harta Allah kecuali 2 pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Jadi kalau dia lagi jadi khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh Baitul Mal, cukup 1. Musim dingin, 1 musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluargaku seperti makanan orang laki-laki dari Quraisy yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu.
Dan pernah Jabir bin Abdullah memegang, radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pegang daging, bawa, baru beli gitu. Kayak kita sekarang mungkin dikresek di bawah gitu kan. Kemudian Umar bertanya, apa itu Jabir? Jabir mengatakan, daging, saya beli, saya pengen makan daging. Umar menasihatin dia, bukan melarang ya, tapi menasihatin, mengatakan, wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu, kau pengen sesuatu, kau selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ. Umar mengatakan, baca firman Allah Al-Ahqaq ayat 20. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ini potongan ayat ya. Kurang lebih artinya, apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya, cobalah redam, jangan semuanya dibeli, gitu kan. Dan ini sebuah pelajaran juga yang bisa diambil dari Umar radhiyallahu anhu. Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama Humaid bin Hilal, salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku. Ini di halaman 249 ya, di paragraf terakhir sebelah kanan. Dia lagi disiapkan makanan. Lalu pada saat dihidangkan, orang ini nggak mau makan. Umar tanya, kenapa kau nggak mau makan? Dia bilang, makanan Anda keras dan tidak enak. Biarlah saya pulang ke rumah saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya, lembut, enak, gitu kan? Lalu kata Umar, apakah menurut kamu kami tidak bisa menyembelih seekor domba dan mengulitinya? Apakah kau mengira kami tidak bisa mengambil tepung lalu disaring dengan kain demi kain sehingga menjadi halus? Apakah kau mengira bahwasanya kami tidak bisa membuat roti yang lembut? Dan kami memerintahkan satu genggam kismis dimasukkan ke dalam kantong air. Biasanya orang dulu lakukan itu, kemudian dikocok, nanti jadi manis airnya, jadi air kismis gitu kan. Apa kamu mengira kami tidak bisa melakukan itu sehingga nanti kami bisa merasakan nikmatnya seperti memakan daging rusa? Maka dia pun berkata, si orang tadi yang diundang itu, Humaid berkata, sungguh aku menangkap Anda ini orang yang tahu makanan enak, lalu kenapa harus ada makanan yang seperti ini? Kata Umar, benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku tidak takut amal baikku berkurang, niscaya aku akan mengikuti kemewahan hidup kalian. Tapi aku ini tidak berani seperti itu, karena takut nanti malah jadi lalai dan meninggalkan semua amal-amal kebaikan. Pada tahun Ramadan tahun peceklik ya. Waktu itu lagi tidak ada makanan, orang-orang jadi susah, hewan-hewan jadi pada kehabisan makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya makan roti dan minyak sampai kulitnya menjadi hitam, gitu kan. Kemudian beliau berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang sedangkan orang-orang kelaparan. Benar-benar mengagumkan dirimu wahai Umar, kata si penulis ini. Sangat luar biasa gitu. Dan beliau pernah berkata pada perutnya pada saat itu, kami tidak punya, sambil tepuk-tepuk perutnya sendiri, kami tidak punya makanan sehingga masyarakat tetap hidup. Artinya kamu harus tenang dan terima itu. Perutnya sendiri diajak ngomong sama dia dan diingatkan agar jangan sampai melakukan hal-hal yang melampaui batas gitu. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar tidak menginginkan dunia pun tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya. Maksudnya Muawiyah, di zaman Abu Bakar ekspansi tidak terlalu luas, kekayaan harta rampasan perang tidak terlalu banyak. Tapi di zaman Umar, dunia menginginkannya, tapi dia tidak menginginkannya. Sedangkan kita berguling-guling banting tulang di dalam dunia itu. Artinya diberikan nasihat oleh Muawiyah kepada kita semua. Tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya beliau pernah keluar bersama Al-Jarud dari sebuah masjid. Di jalan bertemu dengan seorang wanita yang duduk di atas jalan. Wanita itu sudah tua sekali. Lalu Umar mengucapkan salam kepadanya dan dia pun menjawab salam. Dalam riwayat dikatakan wanita itu memberikan salam, Umar menjawabnya. Wanita itu berkata, wahai Umar, dulu aku melihatmu saat engkau masih bernama Umair. Orang Arab itu kalau masih kecil namanya diperkecil, Umar jadi Umair, gitu kan? Saya lihat dulu kamu masih Umair, lari-lari di pasar Ukaz, suka berkelahi dengan anak-anak. Dan sekarang baru saja berlalu waktu, engkau tiba-tiba menjadi Umar, menjadi orang yang sudah dewasa dan besar. Kemudian baru berlalu saja waktu, kamu tiba-tiba menjadi Amir Mukminin, menjadi raja. Bertakwalah kepada Allah wahai Umar terhadap rakyatmu. Ketahuilah bahwasanya siapa yang takut mati, dia akan takut kehilangan. Ya. Maka Umar pun menangis. Maksudnya kalau kamu takut ya berkorban untuk agama ini, maka kamu berarti tidak takut mati. Tapi kalau kamu takut mati, ada hisab hari kiamat, kamu akan berhati-hati. Kurang lebih begitu maknanya.
Al-Jarud berkata, ibu itu, Al-Jarud ini pendampingnya Umar berkata, ibu, engkau telah menyakiti dan lancang terhadap Amir Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan Umar dan beberapa poin yang berhubungan dengan beliau sebelum membahas masalah meninggal dan mati syahidnya radhiyallahu anhu. Beliau juga punya kisah berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang biasa beliau atau yang sudah beliau tunjuk. Satu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak yang bajunya sobek kemudian ditambal. Pada saat ditambal baju tersebut, keesokan harinya robek lagi, ditambal lagi yang kedua kalinya, sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan. Teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar. Anak Amir Mukminin bajunya sobek, anak Amir Mukminin bajunya ditambal. Sampai anak Umar bin Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, masih anak-anak, masih kecil. Teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal. Bisa gak ayah belikan aku baju? Kata ayahnya, kalau sekarang, kata Umar radhiyallahu anhu, kalau sekarang saya nggak punya uang oleh anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja nggak pegang uang pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga Baitul Mal. Ditulislah surat oleh Umar bin Khattab kepada penjaga Baitul Mal waktu itu dan dikatakan, saya meminta secara pribadi, bukan kebutuhan negara, agar Anda meminjamkan saya uang untuk membelikan baju buat anak saya yang akan saya bayar bulan depan, digaji nanti. Ada gajinya Umar bin Khattab, saya akan ambil gaji, gaji saya dipotong. Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan penjaga Baitul Mal, kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitul Mal juga ini orang yang beriman. Dia membalas surat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau saya pinjamkan kepada Anda uang ini, apakah Anda punya jaminan masih bisa hidup sampai bulan depan sehingga Anda bisa membayarnya? Perhatikan ini dialog antara atau surat antara seorang pemimpin yang menunjuk pegawainya dan pegawai menulis seperti itu. Waktu tiba surat penjaga Baitul Mal kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun menangis sambil berkata kepada, atau dalam kalimatnya yang masyhur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini. Lalu beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, bersabarlah. Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan dan menerima gaji, maka pasti saya akan memberikan kamu baju. Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar radhiyallahu anhu, dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan, hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran demi pelajaran. Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran. Dan beliau sudah mendahului kita semua dengan kemuliaannya. 1400 tahun lebih sekarang Umar bin Khattab sudah meninggal, kita masih bisa terkesan, kita masih bisa terkesimak, kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau. Bahkan menjadi hukum-hukum fikih yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin, bagaimana Umar bin Khattab menjadikan atau dijadikan keputusannya sebagai hukum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam agama Allah ini. Tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan. Dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik. Yang munafik ini hutang dari orang Yahudi. Kemudian tiba masa si Yahudi menagih dari munafik bilang nggak ada uang kamu sama saya. Cekcoklah dua orang ini, lalu diambil kesimpulan kita berhukum aja. Waktu itu Nabi SAW masih hidup. Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW. Nabi SAW melihat sesuai dengan data-data yang ada, Yahudi punya hak. Kata Nabi SAW, berikanlah haknya si Yahudi ini, karena memang kamu berutang sama dia, ada buktinya jelas. Ternyata keluar munafik ini tetap bilang saya nggak mau bayar. Belum puas cari orang lain, dicarilah Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar, siapa setelah Nabi SAW? Abu Bakar, orang yang dianggap dimuliakan, datang ke sana.
memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar, dipaparkan, Abu Bakar berhukum seperti hukum Nabi SAW, bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata pulang, keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga, saya belum mau bayar. Baik, Yahudi bilang kalau begitu kita cari orang lain, kamu mau? Iya. Siapa? Umar bin Khattab. Datang kepada Umar radhiyallahu anhu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, Umar bin Khattab mengatakan, siapa kalian? Satu mengatakan mengaku muslim tapi dia orang munafik. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi. Lalu Umar bertanya, ada apa dengan kalian? Dia bilang, ini Yahudi bilang, ini si fulan utang dengan saya tapi nggak mau bayar, dia tidak mau akui. Lalu Umar pintar, Umar bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah. Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang, kami telah datang kepada Muhammad. Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si munafik, karena alasan-alasan yang sudah dipaparkan. Lalu kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang, kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang ke Abu Bakar lalu masih ragu, lalu datang kepada saya minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau radhiyallahu tidak main-main dengan hukum, gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, ya saatnya, gitu kan. Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwah sekalian kalau Anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil. Di sini diantaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang waktu itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan utang saya dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Umar, kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya. Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, gak usah hai Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian di hadapan kalian. Saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabu. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan Umar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya.
Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kencangan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya orang musafir dari Badui padang pasir, lagi lewat malam, kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, ya, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup. Dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam, dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya, penasihat-penasihatnya, atau mungkin dokter, tabib, ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib, ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalthum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Gak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan, kena ada eksposnya, kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu, tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab, ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalthum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, ya Amir Mukminin, wahai pemimpin orang yang beriman, gitu ya. Jadi ini, hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mukminin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan, lalu berkata, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang, diulangi, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mukminin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepani duduk oleh raja, ya, muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan, ya, di luar kota Madinah tentunya ini. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu.
Lalu wanita itu menjawab, setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan, kalau enggak pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah, dia bilang, dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari enggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mukminin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal, mengambil kebutuhan muslimin, dipikul. Kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amir Mukminin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amir Mukminin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua ke sana. Lalu Umar bin Khattab, Allah dalam riwayat ini dikatakan meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, ya, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air. Lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya. Kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah. Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wahai ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana, gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Dilihat dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya, seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan. Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang Anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia atau penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini, selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana.
Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu kan. Pergilah mereka pada saat itu. Ya, dalam riwayat ini, tapi riwayat ini mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah, dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita, siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang, atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang, ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid. Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ingin meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar membencinya. Ya, nanti akan beliau katakan bukti. Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat, ya ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, ya, disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan, tapi orang-orang telah terfitnah olehnya. Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walid jadi penyebab menang perang. Jadi fitnah, orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, ya, tuan, sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi dulu kondisinya tuh secara kejiwaan, ya, orang walaupun sudah masuk Islam, Bilal masih merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat dan suatu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh, Bilal mengatakan baiklah Amir Mu'minin. Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam kemah, bicara baik-baik. Wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar kemah. Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini. Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari kemah lalu teriak dari luar mengatakan, wahai Khalid ibn Walid, keluar, gitu kan? Begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat. Di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kakimu hai Bilal dan jangan ragu. Dan tidak pula ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid yang lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah dan saya lenserkan kamu dari jabatanmu.
Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar, sementara Bilal masih menginjak pipimu, gitu kan? Dan saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai, Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas, gitu kan. Tapi bukan berarti beliau benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, karena Abu Ubaidah tadi sudah mati, ya dalam beberapa riwayat waktu dia pergi ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah? Aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid saifun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan di dalam dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini, kata menurut penulisnya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin, ya, yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah, ya, menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab waktu terima surat tersebut mengatakan, baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya, ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya, selama perjalanan dari Madinah ke Palestina, jauh sekali ini, gitu kan? Perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin, tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya dari belayan itu lagi di atas unta, gitu kan? Maka pada saat itu si pendeta tadi yang Nasrani mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi tarik ke kanannya unta. Siapa yang di atas unta itu? Kata pendetanya, itu pelayannya dia, gitu kan? Lalu kata pendeta ini, orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis. Ternyata disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil, dan dia akan bersama dengan pelayannya, dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat mau salaman sama Umar, gitu kan, mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakai ini Amir Mu'minin agar musuh-musuh Allah takut. Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu kan. Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti bajunya yang dulu, gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun hanya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Gak ada raja di dunia seperti ini, gitu. Nah, ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis, dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis
Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab Al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amu Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya, itu Abbas radhiyallahu anhu, maka berilah kepada kami hujan. Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa. Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami. Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya, seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu, artinya kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis sini dikatakan saatnya untuk berpisah. Ya. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau selalu mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, waj'al mauti fi baladi rasulik, sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat, mustahil bisa diserang udah. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh, jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat, orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul, ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mukminin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu, gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mukminin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, itu Abu Lu'lu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Nah, Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai akhirnya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan? Maka dia pun datang, Abu Lu'lu, kepada Umar mengatakan, wahai Amir Mukminin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal 100 dirham kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil.
dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab, dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah, pesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham waktu itu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di saf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu majma'in. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk, dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus, maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh, dan Abu Musa ya mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik, dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia, sampai dia melukai 13 orang. Dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan. Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada lihat kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mu'minin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW, berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga, dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, na'udzubillah, termasuk bersama-sama di neraka gitu, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah gitu. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu, karena suara Umar tiba-tiba hilang gitu. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau, mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mu'minin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut, itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan, sehingga pada saat ditusuk, dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum, maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar, nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia nih yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal. Ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan, gitu kan? Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati, gitu kan, maka kuburkanlah saya, ya. Dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah, minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama 2 sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar, lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ, tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Itu kan, jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan. Terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir Mukminin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salah ya Amiral Mukminin. As-salah ya Amiral Mukminin. 3 kali. As-salah ya Amiral Mukminin. 3 kali ucapin. Salat wahai Amir Mukminin. 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah. Ya, kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan mendengar sholat, karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur, pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amir Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada, ya, bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amir Mukminin adalah utusan, adalah pendamping Rasulullah SAW, adalah ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Selalu menepis, jangan katakan itu terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mukminin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil. Kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih, ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Ya, kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya benar akhi, gitu kan.
angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, niscaya aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan, ya, belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu, walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sambutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmatiku. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat kepada, beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, ya, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena, ya, hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat, ya, yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab, dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu. Tidak ada sesuatu yang melihat itu berat, susah, nggak ada seperti itu. Lalu pada saat itulah puji-pujian harum dari para sahabat datang kepada beliau. Jadi semenjak mereka lihat Umar sudah mulai melemah, sudah mulai ada puji-pujian yang keluar sampai beliau, ya, dimakamkan. Yang pertama, Abu Wail menyebutkan rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada kami, dia menyampaikan berita kematian Umar kepada kami. Aku tidak melihat hari yang banyak tangisan dan kesedihan daripada hari itu. Kemudian Abdullah berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwasanya Umar menyukai anjing, niscaya aku akan menyukainya. Maksudnya saking fanatiknya dengan Umar dan pendapatnya radhiyallahu anhum ajmain. Umar bin Khattab selalu benar, dan ini disebutkan, ya, dinukil 195 dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah, ya. Kemudian Hudzaifah juga berkata, ini kisah atau ungkapan yang kedua, bahwa dia berkata pada hari kematian Umar, pada hari ini kaum muslimin meninggalkan sebuah sisi pagar Islam, artinya kehilangan pagar benteng mereka. Abdullah bin Abbas juga berkata, Hudzaifah juga berkata di statement yang lain, Islam pada zaman Umar seperti seorang laki-laki yang melangkah maju. Dia tidak bertambah kecuali dekat. Tetapi ketika Umar terbunuh, maka seorang laki-laki itu seperti mundur. Artinya waktu Umar datang, Islam terus maju, mengekspansi sampai kemanapun, dikenal oleh orang. Waktu Umar meninggal, seakan-akan Islam yang berbentuk seperti orang itu mundur, gitu kan? Seakan-akan mundur. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengikuti langkah-langkah Umar. Abdullah bin Abbas berkata dalam kisah yang lain atau pendapat beliau, ditanya kepada beliau, apa pendapat anda tentang Umar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati Abu Hafs, maksudnya Umar. Hafs ini anak pertamanya Umar.
laki-laki. Demi Allah dia adalah pembela Islam, pengayom anak-anak yatim, tempat tinggal tempat tinggal iman, sumber kebaikan, penyantun orang-orang lemah, benteng bagi para khalifah, kokoh dalam kebenaran, suka membantu orang lain, menegakkan hak Allah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah sehingga agama ini tegak. Dia telah memperlebar wilayah kaum muslimin, mengingat Allah SWT di atas bukit dan daratan, memuliakan Allah dalam keadaan senang dan susah, bersyukur kepadanya di setiap waktu, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepada siapa saja yang membencinya sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah ahlul bait, gitu kan? Anaknya Abbas. Dan ini juga satu statement yang luar biasa dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh beliau, siapapun yang membenci Umar, maka Allah akan menimpakan penyesalan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, Ahlul Bait juga mengatakan, aku adalah tetangga Umar bin Khattab, aku tidak melihat seseorang yang lebih baik daripada Umar. Malamnya adalah sholat, siangnya adalah puasa, dan menunaikan seluruh keperluan masyarakat. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata pada saat meninggalnya Umar bin Khattab, dan dinukil oleh Abdullah bin Abbas, semua adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Berarti mereka sangat menghormati Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ali berdoa, berkata, Ali mendoakan Umar agar Allah merahmatinya. Kata Abdullah bin Abbas, dia berkata, engkau tidak meninggalkan seseorang di mana aku lebih menyukai bertemu Allah dengan amalan seperti amalanmu, hai Umar. Demi Allah, aku sudah mengira bahwasanya Allah akan menjadikanmu bersama sahabatmu, karena aku sering mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku sering mendengar, kata Ali radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi SAW bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi ini jelas statement Ali radhiyallahu anhu mengatakan wajar kalau kamu dikubur bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Abdullah bin Abbas juga berkata, perbanyaklah mengingat Umar, karena jika kalian mengingatnya, niscaya kalian akan mengingat keadilan. Jika kalian mengingat keadilan, niscaya kalian akan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini statement yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu ikhwah dan akhwat sekalian, sampai sekarang subhanallah, kita pada saat dari tadi kita mengisahkan Umar, saya yakin berapa persen pun itu jumlahnya, ya kalau memang Allah mudahkan sampai full, alhamdulillah, bisa semaksimal mungkin 90-100% kita bisa mengambil pelajaran, sangat baik. Berapa persen pun tadi waktu kita dengarkan kisahnya, yang terlintas adalah seorang sosok yang sangat kuat, tegar, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang sangat baik, dari orang yang akhirnya orang yang jadi pemimpin dan menjadi orang yang sangat adil dalam pemimpinannya, orang yang sangat berani, orang yang sangat sayang dengan masyarakatnya, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat wara'. Banyak sekali kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Dan dengan membaca kisah beliau, kita akan bertambah iman. Baru membaca kisahnya, bagaimana dengan dia sendiri yang sudah hidup pada masa itu radhiyallahu anhu. Dan saya tutup ikhwah sekalian, ini tentu tambahan kisah saja. Ini setelah Umar bin Khattab meninggal lalu dikuburkan. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat dikatakan oleh beberapa sahabat, tunjuklah wahai Amir Mu'minin siapa yang akan menggantikan anda. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tidak berani menunjuk siapapun kecuali saya harus mengumpulkan 6 orang yang tersisa dari ahli, dari orang yang dijamin masuk surga. Maka kumpulkanlah. Pada saat itu ada Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad. Dikumpullah 6 orang ini. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, kumpullah mereka ini. Lalu Umar memanggil mereka ke dalam rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, ini ada kamar saya. Ini kamar sering saya gunakan untuk kebutuhan muslimin. Berkumpullah kalian di dalam kamar ini dan musyawarahlah agar ada orang di antara kalian yang bisa menggantikan saya setelah saya meninggal. Dan ingat, wahai Abdurrahman, kau jadi pimpinannya. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah ada satu khalifah. Kalau enggak, kalian berenam saya penggal lehernya. Umar bin Khattab nunggu depan kamar itu dalam kondisi beliau luka parah nih, gitu kan. Lalu masuklah 6 orang itu bermusyawarah di dalam ini subhanallah, ke-6 sahabat ini saling memuji. Yang satu memuji fadilah yang satunya. Rasulullah SAW bersabda tentang kamu begini, tentang kamu begini. Utsman memuji Ali, Ali memuji Talha, Talha memuji Zubair, terus begitu. Sampai hadis-hadis banyak disebutkan tentang fadilah masing-masing. Terakhir terkerucut dari 6 orang, 2 orang, Utsman dan Ali. Dan akhirnya Utsman bin Affan unggul dengan 2 buah hadis. Tentang hadis Allah malaikat malu dengan Utsman, dan juga tentang jaminan Nabi SAW surga kepada Utsman setelah membiayai perang Ushrah.
Baik, akhirnya mereka mengatakan Utsman kok tidak bisa mengelak. Utsman pun akhirnya mengatakan baiklah. Keluar dari kamar, Umar tanya, bagaimana keputusan kalian? Kata mereka, kami sudah menunjuk Utsman bin Affan karena kelebihan hadis Nabi SAW tentang dia. Kata Umar, alhamdulillah. Setelah itu Umar pun meninggal dunia. Jadi ini fadilah yang Umar radhiyallahu anhu lakukan. Ada sebuah kisah yang saya tutup dengan kisah ini, sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Umar, tapi saya sempat mendengarkan kisah ini dari salah satu masyayikh, ya, yang beliau sampaikan dalam kasetnya. Saya tambahkan saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat senang kalau sudah selesai urusan pemerintahan diurus, beliau sering duduk di masjid dan menunggu kalau ada orang yang mengeluh lagi, atau beliau mendengarkan kisah-kisah unik. Satu waktu ada orang yang datang, dan ini kisah membuat Umar bin Khattab menangis dan tersentuh secara imaniyah. Dan ini juga syekh yang menyampaikan sampai menangis. Saya lihat cuplikan itu, beliau menangis mendengar kisah ini sambil berdoa kepada Allah seperti doanya laki-laki yang akan diceritakan dalam kisah ini. Umar bin Khattab sering kali duduk atau menunggu orang, lalu kemudian dia punya seseorang yang selalu mendampingi dia. Ini tidak disebutkan dalam kisah ini siapa dia. Biasanya Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf atau Abdullah bin Abbas. 3 sahabat ini sering mendampingi Umar radhiyallahu anhu di samping kanan atau kirinya. Lalu masuklah 2 orang dalam masjid waktu itu, kembar, persis sama, bajunya sama, ya. Semua penampilannya sama, rambutnya, alisnya, kulitnya, tinggi badannya, paras wajah, postur tubuh sama semua, nggak ada bedanya. Seperti orang kembar gitu. Tapi kembarnya ini luar biasa uniknya gitu. Semua sama. Lalu Umar bertanya kepada orang di sebelahnya, siapa orang ini? 2 orang itu. Yang di sebelahnya bilang kepada Umar, itu Amir Mukminin, ayah sama anaknya. Umar kaget. Umar mengatakan, ayah sama anaknya, seperti seakan-akan saudara kembar. Jadi hampir sama, rambutnya sama-sama. Dia masih hitam, masih muda rambutnya si ayah ini gitu. Kondisi fisiknya masih sama dengan anaknya. Lalu Umar yang angkat suara mengatakan, ajaban ma ra'aitul yaum, sungguh mengagumkan apa yang saya lihat hari ini. Lalu mengarahkan pandangan beliau ke ayahnya si anak tadi yang Anda jalan di depan. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau Anda mendengar kisah anak saya ini, dia lahir dari rahim ibunya, sementara ibunya di kuburan, Anda lebih kaget. Kata Umar, anak ini lahir di kuburan dari ibunya yang sudah mati? Kata ayahnya, iya Amir Mukminin. Begini ceritanya. Umar bilang, ceritakan saya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dia bilang, begini cerita Amir Mukminin. Saya, waktu ibunya anak ini masih hidup di Madinah, masyarakat Madinah, orang-orang dari Ansar ini. Dia bilang, saya waktu ibunya masih hidup anak ini, sempat waktu hamil pertama, anaknya cuma 1. Lagi hamil 3 bulan, ya. Saya kemudian punya hajat, ingin keluar dari kota Madinah, ingin pergi. Dan zaman dulu orang kalau mengadakan perjalanan jemaah sekalian itu menganggap dirinya sudah bisa kembali, bisa enggak. Karena kalau perjalanan bisa dirampok tengah jalan, bisa mati, bisa enggak kembali. Sekarang masih ada, mungkin bisa beli tiket pulang pergi, atau kalau meninggal ada informasi yang sampai ke keluarganya. Zaman dulu enggak. Maka orang kalau sudah pamit mau pergi jihad, mau pergi bisnis, maka itu dianggap oleh keluarganya sudah meninggal. Dia bilang, istri saya pun melarang saya, meminta jangan pergi, ya. Padahal ini saya sudah harus pergi. Maka saya pun mengetahui kalau istri saya ragu karena masalah anaknya. Lalu saya memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, saya mengamanahkan anakku yang ada di rahim atau di perut istriku ini. Jagalah ya Allah. Lalu dia bilang, saya pun pergi. Setelah saya pergi, saya kembali 6 atau 7 bulan setelah itu. Jadi pas waktu melahirkan istrinya dia balik. Pada saat saya tiba di rumah saya waktu maghrib, kemudian saya coba ke rumah saya, tidak ada orang. Saya kemudian mendatangi kerabat-kerabat saya terdekat yang ada di Masjid Nabi. Saya tanyakan mana istri saya, mereka bilang istrimu sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Maka saya pun sholat Isya, dan saya setelah Isya mau pulang ke rumah saya dan mengunjungi beberapa kerabat istri saya untuk menyampaikan takziahnya, gitu kan. Kemudian saya lewatin Baqi dan saya bilang pada teman-teman saya dan kerabat saya, mana kuburan istri saya? Ditunjuklah. Dia bilang, begitu saya lewat dekat kuburan istri saya, di atas kuburan istri saya ada asap keluar. Asap, banyak sekali asap itu. Lalu kemudian saya bilang, apa ini? Kata keluarganya dan teman-temannya, ini terjadi dari semenjak kami masukkan istrimu di kuburan 2 minggu lalu. Setiap hari keluar asap. Setiap hari, kami juga nggak tahu apa. Kata suaminya apa? Demi Allah, saya tidak tahu dari istri saya ini kecuali kebaikan. Orangnya baik sekali, patuh pada suami, sholatnya terjaga, puasanya terjaga. Nggak mungkin ini keburukan, pasti Allah tunjukkan kebaikan. Dia bilang, lalu tergeraklah hati saya Amir Mukminin untuk menggali kuburan istri saya. Waktu saya gali, saya temukan anak saya ini berada di bawah rahim istri saya yang sudah mati.
gitu kan? Ada di situ, hidup. Dan terdengar suara, dia bilang, saya tidak tahu dari mana yang berbunyi, wahai fulan, dipanggil namanya orang ini, wahai fulan, ambillah anakmu yang kau telah jadikan amanah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amir Mukminin menangis, Umar dan orang ini menangis sambil berkata, wahai Amir Mukminin, demi Allah, saya sangat yakin kalau seandainya waktu itu saya juga memegang pundak istri saya dan saya katakan, ya Allah, saya amanahkan istri saya. Saya pegang tembok rumah saya dan saya katakan, saya amanahkan tembok rumah ini, ya Allah, maka saya yakin istri saya masih Allah panjangkan umurnya. Tapi ya Amir Mukminin, saya cuma mendoakan anak saya dan inilah anak saya yang Anda anggap unik tadi itu. Maka ini pelajaran juga besar. Bagaimana kita bisa ambil bahwasanya orang melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam segala kehidupannya, gitu kan? Nah, ini sangat bermanfaat. Selalu berdoa, ya Allah, saya mengamanahkan istri saya, anak saya, diri saya, harta saya, ilmu saya, apa yang saya miliki kepadamu ya Allah. Maka Allah SWT akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu ini bermanfaat buat kita dan Allah memberkahi majlis kita ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan di dalam timbangan amal kita. Saya akan baca pertanyaannya. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umum mengangkat kisah ini. Dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah. Kita tahu tadi banyak dinukil kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di masa jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkannya. Yang menganggap tidak mungkin karena ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat karena ini cuma sebuah athar. Athar itu berarti dibawa daripada hadis ya dan sunnah Nabi. Ini memang athar itu dinukil dari para sahabat dan tabiin. Maka dari dalam sebuah athar dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya pernah duduk sambil beliau kadang-kadang menangis, ya kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, wahai Amir Mukminin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa. Kata Umar bin Khattab, kalau sebab saya menangis, dulu di zaman jahiliyah kami sangat membenci anak perempuan. Ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib ya bagi dia. Dia menahannya dalam kondisi dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan. Maka waktu itu karena merasa malu, berat, saya pun membawanya ke padang pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam. Tapi jelas beliau menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, kenapa saya tertawa? Dia bilang kami di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ini pantas dikatakan zaman jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, kalau di masa jahiliyah dulu kami diharuskan ya oleh ini pemahaman dinukil dari Amr bin Luhai, salah satu penyebab masuknya berhala di Jazirah Arab yang mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara atau karena panasnya api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Dan Amr bin Luhai pertama masukkan patung-patung di Mekah untuk disembah sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal yang berkembang terus di Mekah, orang-orang yang mau menyembah berhala ya harus membeli patung dari Mekah atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah, dari benda dari Mekah. Maka Umar bin Khattab berkata, satu waktu saya keluar dari Mekah, perjalanan ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa minta sama Tuhan saya, nggak ada Tuhan, nggak ada batu, nggak bawa. Ada batu berserakan sih tapi bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut, ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Selesai saya sembah Tuhan saya tersebut, saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan. Nah inilah sebabnya kenapa Umar radhiyallahu mengatakan beliau tertawa. Jadi ini riwayat, saya katakan kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu itu memang ini diangkat oleh para ahli sejarah. Benar atau tidaknya itu hanya sebuah athar. Dalam arti kata, kalaupun benar tidak berpengaruh kepada ke fadilah Umar karena ini terjadi di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah.
Ustaz, benarkah kisah seorang Umar bin Khattab di masa sebelum masuk Islam pernah membunuh? Ini sudah. Dalam sholat yang 2 rakaat mana yang lebih afdal? Duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ustaz sendiri pakai yang mana? Gitu kan. Ini bab sholat sebenarnya ya, jangan ditanya di sirah. Baik, duduk iftirash adalah duduk yang farash, itu artinya menduduki telapak kaki kiri dengan bokong kita, namanya iftirash. Farash artinya orang Arab mengatakan firash itu tempat tidur untuk terlentang. Karena telapak kaki itu dipakai duduk, gitu kan? Dipakai seperti orang yang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk iftirash, ingat aja farash itu adalah didudukin, berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti diambil dari kata-kata tawarruk dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukan di tanah. Kalau masalah ini khilaf diantara Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beranjak daripada hadis yang dihasankan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Yang berbunyi Nabi SAW setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Jadi duduknya bokong yang dibawa. Setiap kali mau salam ya. Artinya dari riwayat ini mau 1 rakaat kah, mau 2 rakaat kah, mau 3 rakaat, mau 4, misalnya witir 1 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat misalnya, atau sholat duhur 4 rakaat. Pokoknya duduk ya untuk salam, maka duduknya tawarruk. Imam Syafi'i berpegang pada ini. Dan ini riwayat yang bisa dipegangi. Jumhur ulama, diantara Imam Ahmad yang dominan di sini, rahimahumullah semuanya, beliau berkata ada hadis yang berbunyi Nabi SAW ya, kalau duduk 2 rakaat maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu. Nabi SAW kalau duduk 2 rakaat duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan riwayat ini memberikan penjelasan 2 rakaat itu salam atau tidak duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu juga mengatakan bahwasanya ya setiap sholat yang 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat, 1 rakaat seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash. Tapi 2 rakaat ke atas, 3 rakaat kayak maghrib, rakaat keempat duduknya tawarruk. Ini kurang lebih saya nukilkan khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu. Ya, dalam arti kata karena dua-dua memiliki riwayat yang benar. Saya Rafa, anak kelas 2 SD di Bogor, mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Berapa lama hijrah ke Habasyah? Kalau perjalanan ke Habasyah itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempuh sekarang dengan 1 jam perjalanan. Kalau dulu itu ditempuh seperempat hari. Ya. Jadi 1 hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaiki kapal, dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang waktu ke negeri Habasyah. Intinya sahabat sudah tiba di sana dan mereka tinggal di sana itu cukup lama, ya, cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak dinukil kepada kita dalam riwayat sahih berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya ke Mekah kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi SAW dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW ya membaca ayat tentang sujud. Lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya. Kemudian dia mengatakan ini cukuplah buat saya karena saya juga sujud. Karena ada firman Allah SWT. Tapi saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya, Sirah Nabawiyah, saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa nabi utusan Allah? 124.000 orang. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya dalam Mustadrak bahwasanya Nabi SAW bersabda, nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 rasul. Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW kalau makanan ya, kalau makanan kambing dan domba. Ya sebagaimana dinukil dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing, dan beliau paling gemar paha kambing itu kalau dibakar. Ya, pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW, kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya.
Ya, itu dinukil. Nabi SAW paling gemar memakan kalau makanan ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak pernah makan daging lain, karena beliau pernah memakan daging unta, gitu ya. Kemudian kalau hewan tunggangan yang Nabi SAW paling gemar adalah kuda, ya, adalah kuda. Ya, beliau punya kuda yang beliau berikan nama, gitu kan. Beliau pelihara, gitu kuda itu. Beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi SAW memiliki unta, dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya. Dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi SAW ya. Kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasya. Anjasya ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi SAW yang memang di atas ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi SAW. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasya melantunkan atau istri-istri Nabi SAW naik di atas kotak itu, lalu dilantunkanlah suara. Anjasya ini punya suara yang bagus sekali. Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk, maka dia lantunkan syair-syair atau lantunan syair yang indah. Unta ini karena nyaman mendengarkan suara Anjasya, maka dia menggoyangkan untanya. Maka goyanglah kotak yang ada di atas unta tersebut, sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu 2 atau 3 orang. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu, maka beliau berkata, mahlan ya Anjasya, mahlan bil qawarir ya Anjasya. Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasya. Jadi kuda, kemudian beliau juga menyukai unta, tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi SAW. Ustaz, bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Beliau langsung menghukum, gitu kan? Ada yang salah, seperti tadi kita sudah sampaikan kisah kan? Apa saja yang terjadi di masa beliau yang salah langsung beliau hukum, yang benar langsung didukung, gitu kan? Beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi SAW. Lalu baliklah dia mengatakan, waktu saya balik saya melihat Umar bin Khattab, lalu saya bertanya, kenapa Amir Anda lemparin saya batu? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian karena kalian sudah melakukan hal-hal yang kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi SAW. Dan banyak kasus-kasus sebenarnya ya, banyak kasus-kasus, misalnya ada perampasan hak, maka Umar bin Khattab mengambilnya secara paksa, mengembalikannya, gitu kan. Dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya, semua orang yang lemah di antara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya 40 hari sebelum dia meninggal? Ini enggak ada hadisnya. Ya, enggak ada hadisnya, dan sebagian ulama masukkan dalam hadis maudhu, dikarang-karang bahwasanya orang kalau mau meninggal bisa mengetahui 40 hari sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada Sungai Nil yang mengatakan sungguhnya kami sedikit pun tidak membutuhkan? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hadisnya jelas tadi dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium, pada saat tidak ada bau baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu dijual.
kalau tidak salah dijual 3 real atau 5 real satu botol air mineral itu ya. Seorang muslim dieksekusi, apakah dosanya hapus? Iya, terhapus. Kalau dikisos ya maksudnya. Kalau dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hilang. Kalau dipenggal lehernya, dosa membunuhnya sudah hilang. Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT. Rambut dan janggut yang sudah beruban akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Benarkah? Bila benar, bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat? Jadi yang ada janggut saya tidak temukan riwayatnya, tapi kalau rambut ada, ya, rambut memang ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam, maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala per helainya rambut, karena dia putih dalam keadaan Islam, gitu kan? Jadi memang kalau memutih, fadilahnya memang begitu, dibiarin. Kalau ada yang mengecat, berarti sudah tidak putih lagi rambutnya, gitu kan? Ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia. Ustaz, bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar bin Khattab? Ini enggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah Nabawiyah Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat, para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia, dan itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis, dan artis-artis ini setelah main film agama, nanti sebentar dia main lagi film yang kotor, yang tidak benar. Sementara orang sudah menukil ya wajahnya Umar seperti ini, wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ini tidak benar semuanya. Allahu a'lam, yang saya tahu ulama mengatakan tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali menampilkan. Karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok. Dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya. Orang sudah cukup mengambil pelajaran. Terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh, ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang soleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah SAW berlari lalu dikejarnya dan ditariklah surban Rasulullah, kemudian terbangun dari tidurnya, terdapatlah di tangannya surban Rasulullah, kemudian dijadikan surban itu dikeramatkan ya, dan mimpi yang mulia. Dianggap mimpi tersebut mimpi mulia. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh? Jawabannya tidak. Kalau sampai mimpi menarik surbannya Nabi, ini aneh ini, gitu kan? Ini luar biasa, menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama, gitu kan? Gak mungkin terjadi. Tapi mimpi tentang Nabi SAW benar, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi SAW biasanya memang dilihat orang tersebut. Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi SAW. Itu pun kalau dia lihat Nabi SAW harus dipertemukan dengan syama'il Muhammadiyah, dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau SAW. Karena dalam bab syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya, itu adalah khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul rambutnya seperti Nabi SAW, hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau, kulit beliau putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya tebal hitam seperti busur panah, bola matanya besar, ditemui dengan bulu mata yang lebat, bola matanya itu yang putih-putih bersih, hitamnya hitam pekat, sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW kami bisa bercermin. Hidungnya lancip SAW, bibir, pipi itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang, pundak beliau lebar, ya, tubuh beliau yang kekar, dadanya yang bidang alaihissalam, tingginya gitu kan, badannya dipenuhi dengan bulu termasuk jenggotnya lebat sampai kathif, sampai ke dada beliau alaihissalam. Itu cirinya. Kalau orang melihat seperti itu, maka insya Allah membantu Nabi SAW. Tapi juga dipertemukan dengan tadi, kalau sampai menarik surban Nabi dan dia temukan surban di tangannya, ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu, yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja ya dijadikan sebagai senjata untuk menipu orang lain, seperti dari kasusnya dikeramatkan misalnya. Ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu permainan syaitan semua. Allahu a'lam, yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui dan juga Maha pengasih kepada seluruh makhluknya, menjadikan majelis kita ini majelis ilmu yang diberkahi, dan juga menjadikan ini sebagai tambahan ya amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Dan semoga Allah SWT menyatukan kepada bersama kita Umar Al-Faruq
kita bersama beliau di surga dengan izinnya, insya Allah. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau. Ya, mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan ini dari apa-apa atau apa saja yang beliau telah terapkan sebelum kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, ya, sebagai seorang pemimpin, ataupun sebagai orang ahli ibadah, ya, dan ulama yang mestinya menjadi suri tauladan. Mungkin begitu ikhwah akhwat sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.